Pendar merah terang yang mendadak mengalir di sepanjang pergelangan tangan mereka terasa membakar kulit. Liu Ying meringis, mencengkeram lengan Mo Xuan erat-erat saat sumpah jiwa yang mengikat mereka berdenyut liar, memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk langsung ke ulu hati. Logika medisnya langsung berteriak waspada. Ini bukan penolakan internal tubuh. Ada kutukan eksternal berkekuatan tinggi yang sedang dipaksakan untuk mengoyak ikatan ini. Formasi pemutus takdir, desis Mo Xuan. Rahangnya mengeras, kemurkaan yang absolut seketika menggelapkan manik matanya. Pria itu menatap lurus ke arah langit alam bawah yang bergolak. Di balik lapisan awan kelabu, sebuah lingkaran sihir raksasa berlapis 9 warna emas fajar perlahan termaterialisasi, memancarkan jarum-jarum cahaya yang membidik langsung ke arah menara observasi. Klan tetua alam langit, mereka menggunakan sihir pengorbanan jiwa untuk memutuskan hubungan kita dari jarak jauh, Mo Xuan menjelaskan dengan suara yang berat dan bergetar menahan amarah. Tubuh tegapnya menegang saat ia menolak keras tekanan sihir yang mencoba memisahkan jiwanya dari gadis di dekapannya. Di tengah rasa sakit yang mendera, sifat manja Liu Ying yang keras kepala justru bangkit menantang. Ia menolak untuk dilepaskan. Alih-alih mundur ke zona aman, Liu Ying justru merapatkan tubuhnya, melingkarkan kedua tangannya ke leher Mo Xuan dengan paksaan yang intens. Kau kira kau bisa membuangku begitu saja setelah mengikatku, Raja Iblis? Napas Liu Ying terengah di dada Mo Xuan, matanya yang berkaca-kaca menatap pria itu dengan kilatan tajam. Jika ikatan ini putus secara paksa, jiwamu yang belum pulih dari racun es akan hancur menjadi serpihan. Tanda seru petik 2. Mo Xuan tertegun melihat bagaimana gadis mungil ini menolak tunduk pada tekanan magis yang bahkan sanggup membuat Jenderal Iblis berlutut. Rasa jengkel, bangga, dan cinta yang posesif meledak sekaligus di dalam dadanya. Kalau begitu, pegang aku dengan erat, tabib kecil, ucap Mo Xuan, suaranya kembali dipenuhi otoritas yang dingin dan mutlak. Dengan satu sentakan yang dominan, Mo Xuan menarik pinggang Liu Ying hingga tidak ada jarak tersisa di antara mereka. Ia mengangkat tangan kanannya ke langit, memanggil seluruh sisa energi gerhana dari istana gerhana. Sayap bayangan hitamnya mengepak megah, mengurung tubuh Liu Ying dari hujan jarum cahaya emas yang mulai membombardir puncak menara. Acts of Service miliknya kali ini adalah perlindungan total. Mo Xuan membiarkan punggungnya sendiri tergores oleh beberapa jarum cahaya langit demi memastikan tidak ada seujung kuku pun dari tubuh Liu Ying yang terluka. Gunakan energi spiritual murnimu, Liu Ying. Alirkan langsung ke jantungku, perintah Mo Xuan tegas. Matanya mengunci pandangan gadis itu dalam jarak yang begitu dekat. Kita balikkan kutukan ini kepada mereka. Liu Ying mengangguk. Tanpa ragu, ia memusatkan seluruh ki pengobatannya yang berwarna lavender murni, mendorongnya masuk melalui dada bidang Mo Xuan. Dua energi yang bertolak belakang, kegelapan iblis yang pekat dan cahaya penyembuhan yang lembut, bertemu, berputar, dan melebur menjadi satu kekuatan baru yang menakjubkan berkat jembatan sumpah jiwa mereka. Ikatan merah yang menyiksa di pergelangan tangan mereka mendadak meledak menjadi untaian rantai emas hitam yang kokoh. Dengan raungan rendah yang menggetarkan seluruh alam bawah, Mo Xuan menghentakkan tangan energinya ke atas. Aliran kekuatan gabungan mereka melesat seperti naga raksasa, menghantam balik formasi pemutus takdir di langit hingga hancur berkeping-keping menjadi serpihan cahaya yang tak berdaya. Langit kembali sunyi, lingkaran sihir alam langit telah musnah, menyisakan gema kekalahan para tetua di atas sana. Di puncak menara yang kini sebagian kristalnya retak, Mo Xuan perlahan menurunkan tangannya. Ia menatap Liu Ying yang terkulai lemas di dadanya karena kehabisan energi, namun gadis itu masih sempat mengerucutkan bibirnya sebal. Lain kali, beri aku peringatan sebelum melakukan hal gila seperti itu, gumam Liu Ying manja, menyandarkan kepalanya yang pening di bahu kokoh Mo Xuan. Mo Xuan menyelipkan jemari besarnya di antara rambut hitam Liu Ying, mengecup pelipis gadis itu dengan kelembutan yang intens dan protektif. Tidak akan ada lain kali. Mulai hari ini, mereka yang di atas sana harus gemetar, karena kita tidak lagi sekadar bertahan. Ikatan di pergelangan tangan mereka kini telah tenang, berdenyut permanen sebagai bukti bahwa takdir mereka telah terkunci rapat. Tak ada dewa maupun iblis yang bisa memisahkan mereka lagi. Hancurnya formasi pemutus takdir meninggalkan keheningan yang absolut di seantero istana gerhana. Sisa-sisa energi emas dari alam langit yang pecah berjatuhan seperti hujan meteor redup,
lenyap sebelum menyentuh tanah obsidian alam bawah. Mo Xuan masih berdiri diam di puncak menara observasi. Lengan kirinya mendekap erat pinggang Liu Ying, menopang seluruh bobot tubuh gadis itu yang lemas setelah memaksakan aliran ki-nya melampaui batas. Namun, sepasang mata merah sang Raja Iblis tidak lagi memancarkan kemurkaan, berganti dengan ketegasan yang dingin dan kalkulatif saat ia menatap untaian rantai emas hitam yang kini meresap halus ke bawah kulit pergelangan tangan mereka. Sumpah jiwa ini telah berevolusi menjadi ikatan mutlak, batin Mo Xuan. Kau bisa melepaskan cengkeramanmu sekarang, Yang Mulia, bisik Liu Ying serak, kepalanya masih bersandar di dada bidang Mo Xuan. Sifat manjanya perlahan kembali seiring detak jantungnya yang mulai stabil berkat energi hangat yang disalurkan Mo Xuan. Menjauhlah sedikit, krisisnya sudah lewat. Dan jubah hitammu ini, hiasan emasnya keras sekali, membuat pipiku sakit. Mo Xuan mendengus pelan, seulas senyum tipis yang amat langka terukir di sudut bibirnya. Alih-alih melepaskan, ia justru mempererat pelukannya sesaat sebelum mengangkat tubuh Liu Ying dalam dekapan Princess Carrie. Kau baru saja menantang seluruh tetua alam langit, dan sekarang kau mengeluhkan hiasan di jubahku, ucap Mo Xuan tegas. Suaranya berat namun dipenuhi kelembutan yang intens. Ia melangkah lebar menuruni tangga menara kristal, membawa tawanannya kembali ke aula singgasana utama. Aula singgasana yang biasanya terasa mengintimidasi dan sepi, kini telah dipenuhi oleh para jenderal iblis tingkat tinggi. Mereka semua berlutut dengan kepala tertunduk dalam, gemetar bukan karena takut akan amarah Mo Xuan, melainkan karena rasa hormat yang mutlak setelah menyaksikan hancurnya sihir langit tertinggi tadi. Mo Xuan melangkah melewati barisan jenderalnya tanpa melirik sedikitpun. Ia berjalan lurus menuju singgasana obsidian raksasa di ujung aula. Namun, bukannya duduk sendirian seperti yang dilakukannya selama ribuan tahun, Mo Xuan menempatkan Liu Ying terlebih dahulu di sisi kanan singgasana yang luas itu. Lalu ia duduk di sampingnya, tangan besarnya langsung menggenggam jemari lentik Liu Ying di atas sandaran lengan yang dingin. Mulai hari ini, suara Mo Xuan menggelegar di sepanjang aula, dipenuhi otoritas absolut yang membuat seluruh jenderal iblis merunduk lebih dalam. Klan pengobatan Liu Ying bukan lagi bagian dari status netral alam fana. Siapapun yang berani mengarahkan senjata pada gadis ini, berarti menantang seluruh legiun istana gerhana. Para jenderal serentak berseru patuh, suara mereka bergemuruh menggetarkan pilar istana. Liu Ying tertegun sejenak, menoleh menatap profil wajah Mo Xuan yang tampak begitu agung dan tegas dari samping. Ia tahu bahwa tindakan ini adalah deklarasi perang terbuka kepada alam langit. Mo Xuan tidak lagi menyembunyikan keberadaannya, ia menjadikan Liu Ying sebagai sekutu, atau lebih tepatnya, pendampingnya. Sifat keras kepala Liu Ying kembali mencuat. Ia tidak melepaskan genggaman tangan Mo Xuan, melainkan membalas remasan itu dengan tegas. Raja Iblis, bisik Liu Ying, cukup dekat hingga para jenderal tidak bisa mendengar. Jika kau menjadikanku pusat perhatian seperti ini, besok barak obatku di istana ini harus 2 kali lebih besar. Aku butuh ruang untuk menanam bunga sol lili. Mo Xuan menoleh, kilatan posesif di matanya meredup menjadi binar geli yang romantis. Jangankan barak obat, seluruh lembah di alam bawah ini akan kujadikan taman herbalmu jika itu bisa membuatmu tetap diam di sisiku. Tepat saat kalimat itu selesai diucapkan, segel pintu utama aula bergetar. Sebuah pesan bayangan baru melesat masuk, membawa kabar bahwa sisa pasukan langit yang dipimpin Jenderal Shen Wei tengah mundur dalam kekacauan, meninggalkan perbatasan fana tanpa penjagaan. Permainan bertahan telah selesai. Dengan rantai jiwa yang kini mengikat mereka, sang Raja Iblis dan tabib cerdasnya siap menuliskan takdir baru yang tidak akan pernah diantisipasi oleh para dewa di atas awan. Gema deklarasi Mo Xuan di aula singgasana masih menyisakan getaran magis di udara istana gerhana. Namun, bagi Liu Ying, kemegahan status barunya sebagai pendamping yang tak tersentuh, tidak mengubah fakta logis bahwa tubuhnya butuh asupan nutrisi yang konkret. Di ruang makan pribadinya yang kini telah dihias dengan tirai sutra lavender, perubahan dekorasi mendadak atas perintah tegas Mo Xuan, Liu Ying sedang menikmati sup sarang burung spiritual. Sifat manjanya kembali sepenuhnya saat suasana sudah tenang. Ia sengaja mengaduk supnya dengan lambat, sesekali melirik Mo Xuan yang duduk di hadapannya sambil membaca gulungan laporan militer. Mo Xuan, panggil Liu Ying, mengubah panggilan formalnya secara logis karena ikatan jiwa mereka sudah terlampau intim. Sepertinya,
Setelah badai sihir kemarin, utusan dari klan kandungku pasti sedang mengalami kepanikan massal. Mereka mengira aku mati hancur bersama menaramu. Mo Xuan meletakkan gulungan suratnya. Tatapan matanya yang sehitam obsidian langsung mengunci wajah Liu Ying. Biarkan mereka panik. Itu hukuman yang setimpal karena mencoba menjodohkanmu dengan pecundang seperti Shen Wei. Aku setuju tentang Shen Wei, sahut Liu Ying, bibirnya mengerucut menggemaskan saat mengingat wajah sang jenderal perak. Tapi tetua klanku tidak bersalah atas kebodohan militer langit. Jika aku tidak memberi kabar, mereka bisa saja memicu perang bunuh diri dengan mengirimkan seluruh pasukan tabib ke perbatasan. Mo Xuan terdiam sejenak, rahangnya yang tegas mengeras, memikirkan implikasi dari membiarkan Liu Ying berhubungan kembali dengan alam fana. Sisi posesifnya menolak keras, ia tidak ingin ada celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan alam langit untuk merebut gadis ini darinya. Namun, sebelum Mo Xuan sempat menyuarakan penolakannya dengan ketat, aura sumpah jiwa di pergelangan tangan mereka berdenyut lembut. Mo Xuan bisa merasakan kepedulian yang tulus, dan sedikit rasa rindu, di dalam aliran emosi Liu Ying. Menghela napas pendek, sang Raja Iblis bangkit dari kursinya. Langkah kakinya yang tegap membawanya berdiri tepat di belakang kursi Liu Ying. Ia menunduk, menyusupkan kedua tangan kekarnya di atas sandaran kursi, mengurung tubuh mungil Liu Ying dalam dekapannya yang mendominasi namun protektif. Kau ingin menulis surat pada mereka? Bisik Mo Xuan di dekat telinga Liu Ying, aroma pinus dari tubuhnya langsung mengalihkan fokus sang gadis. Hanya surat pendek. Menggunakan tinta spiritual agar tidak bisa dipalsukan atau dilacak oleh militer langit, jawab Liu Ying, kepalanya mendongak sedikit, membuat hidungnya hampir bersentuhan dengan rahang tegas Mo Xuan. Ini pilihan paling logis untuk menjaga kedamaian perbatasan. Mo Xuan menatap bibir ranum yang selalu memiliki argumen cerdas itu. Dengan gerakan lambat yang penuh kelembutan intens, ia mengecup sudut bibir Liu Ying, sebuah tindakan yang langsung membuat semburat merah muda muncul di pipi sang tabib. Aku yang akan mengirimkannya menggunakan bayanganku, titah Mo Xuan mutlak, tidak memberi ruang untuk debat. Dan kau harus menulis bahwa kau berada di sini atas kemauanmu sendiri. Jika mereka mencoba menjemputmu, Mo Xuan menjeda kalimatnya, matanya berkilat berbahaya, aku sendiri yang akan meratakan gerbang klanmu. Kaku sekali, gerutu Liu Ying manja. Meski tangannya bergerak mengambil selembar kertas perkamen hitam dan kuas perak yang mendadak muncul di atas meja karena sihir Mo Xuan. Tapi baiklah, aku akan menulis bahwa aku sedang merawat pasien paling manja dan posesif di 3 alam. Mo Xuan hanya mendengus geli, membiarkan tangannya tetap bertumpu di bahu Liu Ying, menjaga gadis itu tetap hangat di tengah dinginnya atmosfer alam bawah. Namun, di balik ketenangan malam itu, baik Mo Xuan maupun Liu Ying tahu bahwa surat ini akan menjadi sumbu baru yang membakar rasa penasaran dan dendam alam langit yang belum sepenuhnya padam. 3 hari setelah surat spiritual dikirimkan, kedamaian semu di Istana Gerhana kembali terusik. Sepucuk surat balasan dari klan pengobatan Liu tiba, bukan melalui kurir biasa, melainkan bermanifestasi dari sebutir pil giok yang retak tepat di atas meja laboratorium obat Liu Ying. Liu Ying, yang saat itu sedang sibuk memilah kelopak bunga sol lili, segera memecah segel pil tersebut. Ia langsung mendeteksi energi spiritual sang ayah, pemimpin klan Liu, yang bergetar hebat penuh kecemasan. Namun, bukan itu yang membuat napas Liu Ying tertahan. Di dalam surat itu tertulis, Ying jika kau masih hidup dan membaca ini, ketahuilah bahwa alam langit telah menyatakan klan Liu sebagai pengkhianat karena hilangnya dirimu di wilayah iblis. Kaisar Langit telah menurunkan titah, jika kau tidak menyerahkan diri di altar cahaya dalam waktu 7 hari, klan Liu akan dihapus dari silsilah fana, dan Shen Wei akan memimpin pasukan pembersihan. Sifat manja Liu Ying seketika menguap, digantikan oleh ketegangan dingin seorang putri klan yang pintar dan tegas. Kaisar Langit menggunakan keluargaku sebagai sandera untuk memancing Mo Xuan keluar, analisisnya cepat. Brak, pintu laboratorium terbuka lebar. Mo Xuan melangkah masuk dengan aura kegelapan yang begitu pekat hingga membekukan beberapa tanaman herbal di dekat ambang pintu. Ikatan sumpah jiwa di pergelangan tangannya telah menyalurkan gelombang kepanikan dan kemarahan Liu Ying langsung ke jantungnya. Kau sudah membaca balasannya? Tanya Mo Xuan tegas. Langkah kakinya yang berat membawanya langsung ke hadapan Liu Ying. Tatapan matanya yang tajam menyapu wajah pucat gadis itu, sebelum beralih pada kertas surat di atas meja.
Mereka menggunakan keluargaku, Mo Xuan, ucap Liu Ying. Suaranya bergetar kecil namun matanya menatap lurus penuh tekad. Mudah ditebak, jika aku menyerahkan diri, Kaisar Langit tetap tidak akan melepaskan klan Liu karena mereka telah dicap bersekutu denganmu. Ini adalah jebakan dua arah. Mo Xuan tidak membuang waktu. Dengan satu gerakan yang dominan dan intens, ia menarik tubuh Liu Ying ke dalam dekapannya, menyembunyikan wajah gadis itu di dada bidangnya. Tangannya yang besar mendekap bagian belakang kepala Liu Ying, menyalurkan kehangatan spiritual untuk menenangkan detak jantung sang tabib yang tidak stabil. Kau kira aku akan membiarkanmu berjalan ke altar cahaya itu? Desis Mo Xuan, suaranya berat dan penuh dengan otoritas mutlak yang mengerikan. Kaisar Langit meremehkan apa yang bisa kulakukan jika sesuatu yang menjadi milikku diusik. Liu Ying meremas jubah hitam Mo Xuan, sisi keras kepalanya kembali mencuat di tengah dekapan posesif itu. Aku tidak akan menyerahkan diri untuk mati. Tapi aku punya rencana yang lebih logis. Altar cahaya ditopang oleh formasi elemen murni. Jika aku berpura-pura masuk ke sana sebagai umpan, kau bisa menghancurkan inti formasinya dari bawah tanah menggunakan energi gerhana. Mo Xuan menarik diri sedikit, menangkup wajah Liu Ying dengan kedua tangannya. Wajah pualamnya yang tegas berada sangat dekat, memancarkan penolakan yang absolut. Rencana itu terlalu berbahaya untukmu, tabib kecil. Satu kesalahan, dan energi altar akan membakar meridianmu. Tapi, membiarkan klanku dibantai adalah skenario terburuk yang tidak akan kuterima, tantang Liu Ying manja namun tajam, menatap langsung ke dalam manik merah Mo Xuan yang berkilat berbahaya. Percayalah pada kapasitas medis dan ketahananku, pasienku yang keras kepala. Mo Xuan menatap gadis di hadapannya lama, merasakan aliran emosi lewat rantai jiwa mereka yang menunjukkan bahwa Liu Ying tidak akan bisa dihentikan. Seringai dingin dan mematikan perlahan terukir di wajah tampan sang Raja Iblis. Baik, ucap Mo Xuan rendah, sebuah kecupan intens mendarat di kening Liu Ying sebagai segel kesepakatan mereka. Kita mainkan permainan mereka. Jika alam langit menginginkan perang besar, maka istana gerhana akan membawakan kiamat ke altar mereka. 3 hari menjelang batas waktu yang ditentukan oleh Kaisar Langit, atmosfer di dalam istana gerhana tidak lagi dipenuhi oleh kepanikan, melainkan oleh persiapan perang yang dingin dan megah. Di dalam kamar utama, 4 pelayan iblis tingkat tinggi berdiri menunduk dengan rasa hormat yang mendalam, sementara Liu Ying berdiri di depan cermin perak raksasa. Tubuhnya kini dibalut oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dalam logika hidupnya sebagai seorang tabib fana. Sebuah gaun pengantin. Namun, gaun ini tidak berwarna merah fana ataupun putih suci alam langit. Gaun ini terbuat dari sutra malam tergelap yang ditenun langsung dari energi gerhana murni, dengan sulaman benang emas mistis yang membentuk motif sepasang naga dan burung feniks hitam di sepanjang kerah jubahnya yang tinggi. Lapisan luarnya dilapisi kain lavendel transparan yang tipis, memberikan kesan anggun sekaligus misterius. Aku pergi ke altar cahaya untuk mengecoh musuh, bukan untuk menghadiri upacara pernikahan 3 alam, keluh Liu Ying dengan kerutan manis di dahinya. Sifat manjanya mencuat saat ia merasakan beratnya mahkota emas hitam yang kini terpasang di atas kepala pualamnya. Ini bukan sekadar penyamaran, permaisuriku, sebuah suara berat dan berwibawa menggema dari arah pintu. Mo Xuan masuk. Pria itu telah mengenakan baju zirah perang lengkap berwarna hitam obsidian dengan aksen emas yang serasi dengan gaun Liu Ying. Jubah perangnya berkibar megah, menyebarkan aroma pinus dan hawa kematian yang pekat. Para pelayan iblis segera mundur tanpa suara, meninggalkan keduanya dalam keheningan yang intim. Mo Xuan melangkah mendekat, sepasang matanya yang merah menyala menatap tajam refleksi Liu Ying di dalam cermin. Ketegasan di wajah tampannya perlahan melunak, digantikan oleh binar posesif yang begitu intens hingga membuat napas Liu Ying tertahan. Ia berdiri tepat di belakang Liu Ying, meletakkan kedua tangannya yang besar di atas bahu gadis itu. Gaun ini dilapisi oleh formasi pelindung kegerhanaan tertinggi. Bisik Mo Xuan di dekat telinga Liu Ying, jemarinya bergerak lembut merapikan helai rambut yang menjuntai di dekat mahkotanya. Jika energi altar cahaya mencoba menembus pertahananmu, gaun ini akan menyerapnya dan mengubahnya menjadi energi pelindung. Aku tidak akan membiarkan skenario menara itu terulang kembali. Liu Ying membalikkan tubuhnya perlahan, menghadapi Mo Xuan sepenuhnya. Gaun sutra hitamnya berdesir halus. Ia mendongak, menatap mata merah pria yang kini telah mengikat jiwanya.
Sisi keras kepalanya melebur menjadi rasa percaya yang mutlak. Jadi, kau mengemas perlindungan taktis dalam bentuk gaun pengantin. Romantis sekali, Raja Iblis, canda Liu Ying, seulas senyum cerdas dan menawan terukir di bibirnya. Ia mengangkat kedua tangannya, merapikan letak pelindung bahu zirah milik Mo Xuan. Tapi ini berarti kau sudah siap mengumumkan pada seluruh jagat raya bahwa tabib klan Fana ini adalah milikmu. Kau sudah menjadi milikku sejak kau berani memaksaku meminum racun di hutan itu, Liu Ying, balas Mo Xuan tegas. Tanpa memberi celah untuk argumen logis lainnya, Mo Xuan menarik pinggang Liu Ying, mempertemukan tubuh mereka dalam dekapan yang erat. Ia menunduk dan mencium bibir Liu Ying dengan ciuman yang dalam, menuntut, namun dipenuhi oleh kelembutan yang protektif, sebuah tindakan yang menyegel janji bahwa ia akan menghancurkan apapun yang mencoba memisahkan mereka. Ikatan sumpah jiwa di pergelangan tangan mereka berdenyut hangat, memancarkan cahaya emas hitam yang semakin solid di bawah lapisan kain sutra hitam gaunnya. Pasukan Legiun Bayangan sudah bersiap di bawah tanah altar cahaya, ucap Mo Xuan setelah melepaskan tautan bibir mereka, tatapannya kembali sedingin es saat menatap ke arah langit. Besok, saat kau melangkah ke altar itu, ingatlah satu hal, kau tidak sedang menyerahkan diri. Kau sedang mengantarkan kehancuran untuk mereka. Liu Ying menggenggam erat jemari Mo Xuan, matanya berkilat penuh tekad. Dan aku akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuhmu. Altar cahaya berdiri angkuh di atas bukit suci yang berbatasan langsung dengan awan emas alam langit. Tempat yang biasanya dipenuhi oleh nyanyian pujian para kultivator itu kini berubah menjadi panggung eksekusi yang mencekam. Ratusan prajurit berbaju besi emas berbaris rapi dengan tombak terhunus, sementara di tengah altar, tetua klan pengobatan Liu termasuk ayah Liu Ying berdiri berlutut dengan rantai penyegel energi mengikat tubuh mereka. Jenderal Shen Wei berdiri di baris terdepan, jubah peraknya berkibar angkuh di bawah sinar matahari suci yang menyengat. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, kabut hitam tipis tiba-tiba merayap naik dari dasar bukit, menutupi pancaran cahaya altar. Dari balik kabut tersebut, sosok Liu Ying muncul melangkah dengan keanggunan yang mematikan. Langkah kakinya konstan, dan desiran gaun pengantin sutra hitamnya yang bersulam emas mengirimkan riak energi dingin ke seluruh area altar. Kehadirannya yang mengenakan pakaian pengantin gerhana, bukan pakaian tahanan, sontak membuat seluruh tetua langit terengah syok. Liu Ying, kau berani datang dengan pakaian terkutuk itu, seru Shen Wei. Wajahnya memerah padam antara amarah dan rasa terhina yang mendalam melihat lambang kepemilikan Raja Iblis terukir jelas di gaun gadis itu. Liu Ying berhenti tepat di batas lingkaran luar formasi altar. Sifat manjanya kini sepenuhnya terkunci di balik topeng ketenangan seorang tabib jenius yang tenang. Ia melirik ayahnya yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memberi kode halus lewat kedipan mata agar sang ayah tetap tenang. Jenderal Shen Wei, mari buat ini sederhana. Suara Liu Ying jernih, menggema di seluruh bukit suci. Aku datang untuk memenuhi titah Kaisar Langit agar keluargaku dilepaskan. Tapi jika kau berpikir aku datang untuk memohon ampunan, maka kau baru saja melakukan kesalahan kalkulasi taktis terbesar dalam karir militermu. Sombong, tangkap dia dan hancurkan gaunnya, perintah Shen Wei murka. 12 prajurit langit tingkat tinggi melesat maju, mengarahkan pedang cahaya mereka langsung ke arah Liu Ying. Namun sebelum ujung pedang itu sempat menyentuh helai kain lavender transparan di gaunnya, formasi pelindung kegerhanaan di sutra hitam Liu Ying meledak. Boom! Gelombang energi hitam pekat berputar horizontal, mematahkan pedang-pedang cahaya tersebut menjadi serpihan kegelapan dan menghempaskan para prajurit hingga memuntahkan darah. Perlindungan Mo Xuan bekerja dengan presisi mutlak. Di saat yang sama tanah di bawah altar cahaya mulai berguncang hebat. Retakan-retakan besar berwarna merah darah membelah lantai marmer putih altar. Energi suci tempat itu mendadak berbalik menjadi racun yang pekat. Sudah kubilang bukan? Liu Ying tersenyum cerdas. Matanya berkilat penuh kemenangan. Aku tidak datang untuk menyerahkan diri. Aku datang mengantarkan kehancuran dari dalam retakan tanah yang hancur. Legiun bayangan istana gerhana bangkit seperti badai malam, dan di tengah pusaran kegelapan itu, Mo Xuan muncul. Baju zirah hitam obsidiannya memantulkan cahaya merah darah dari retakan bumi,
Jubah perangnya menyapu udara dan pedang raksasa di tangan kanannya mengeluarkan desis kematian yang absolut. Mo Xuan melangkah maju, memangkas jarak dalam sekejap hingga ia berdiri tegak di depan Liu Ying, memunggungi gadis itu untuk melindunginya dari sisa-sisa energi alter. Sementara matanya yang merah menyala mengunci Shen Wei dengan tatapan maut. Kau menggunakan alter cahaya untuk menjebaknya. Suara Memo Xuan berat, bergetar dengan tekanan spiritual tingkat tinggi yang membuat beberapa prajurit langit langsung berlutut muntah darah. Hanya karena mendengar suaranya, maka hari ini aku akan meratakan tempat suci ini menjadi kuburan massal kalian. Shen Wei gemetar, namun egonya memaksanya menghunus tombak petir. Raja Iblis, kau berjalan masuk ke dalam perangkapmu sendiri. Ini bukan perangkapku, Shen Wei. Balas Mo Xuan dingin, seringai kejam terukir di wajah tampannya yang legam. Ini adalah upacara pernikahan kami. Dan darah kalian adalah persembahannya. Dengan satu hentakan pedang Emo Xuan, pertempuran pamungkas di alter cahaya resmi pecah. Di balik punggung kokoh sang Raja Iblis, Liu Ying mulai menggerakkan jarum-jarum peraknya, siap memastikan bahwa setiap jengkel energi yang dikeluarkan suaminya akan selalu diperbarui oleh kekuatan medisnya.